Oke guys, topiknya itu toxic productivity. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomong lebih dalam tentang toxic productivity, kita ngomongin hal yang paling sering orang bilang yaitu, sorry bro, gue sibuk. Sebenarnya gue tuh orangnya yang agak kurang setuju. Kalau misalnya gue diajak sesuatu terus gue nggak bisa, gue tuh jarang banget bilang gue sibuk. Gue lebih mending bilang, sorry bro, gue nggak ada waktu, dibanding gue sibuk. Nah, konotasinya, kalau misalnya kita ngomong kita sibuk, coba pikir ini baik-baik ya. Kalau kita ngomong kita sibuk, berarti kita punya hal lain yang lebih penting dibanding hal yang diajak itu. Bener nggak? Sibuk itu dikorelasiin dengan waktu. Kalian tuh nggak ada waktu, kalian bilang sibuk, padahal yang kalian lakuin itu belum tentu penting. Nah mungkin biar lebih jelas lagi kita ngomongin tentang bedanya produktif dengan sibuk. Kalau menurut gue tadi kita ngomong sibuk itu konotasinya dengan waktu, time. Tapi kalau produktif adalah dengan output. Sorry bro, gue lebih produktif. Itu tuh konotasinya lebih positif dibanding sorry bro, gue sibuk. Kalau misalnya kita ngomong kita produktif, korelasinya itu dengan output yang kita lakuin. Oh berarti output kita tuh lagi bagus, kita lagi banyak. Jadi kita lebih mending pilih ngelakuin hal itu dibanding hal yang lain. Cuma kenapa banyak orang ngekonotasiin sibuk itu sebagai produktif, padahal belum tentu. Nah, kata kuncinya dari produktif dengan sibuk adalah output. Seberapa banyak output yang kalian keluarin di satu given time. Kalau ada orang A keluar output 10 untuk 10 jam, tapi ada orang B yang keluarin output 5 dari 1 jam. Lebih produktif mana? Kalau misalnya produktif, berarti lebih produktif orang B. Tapi lebih sibuk mana? Lebih sibuk orang A, jelas. Karena orang A itu 10 jam, yang orang B cuma 1 jam. Nah, tapi kenapa toxic productivity ini exist? Padahal tuh, kita lebih mending pilih mana? Kita lebih mending pilih kerja 1 jam untuk output 5 dibanding kerja 10 jam untuk output 10. Karena di society kita, orang tuh lebih ngelihat, gila, dia nggak ada waktu, berarti dia ngelakuin sesuatu produktif. Padahal itu belum tentu kenyataannya. Ini kenapa kayak orang tuh bingung, gue tuh kenapa masih punya waktu nge-gym, punya waktu nonton Netflix, punya waktu untuk main game. Karena gue lebih pilih untuk spend waktu gue untuk hal yang produktif, dibanding untuk menyibukkan diri, walaupun gue tahu itu nggak penting. Nah ini mungkin tips-tips simple yang gue bisa kasih ke kalian. Ini yang gue lakuin di tim development atau tim digital dari Tanah Uang sekarang juga. Jadi setiap task yang kita lakuin, selalu tuh ada 2 matriks, effort dan impact. Effort itu yang kita bilang tadi, berdasarkan waktu. Berapa banyak waktu yang kita harus kerahin untuk melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu harus kita bisa nilai secara impact-nya. Seberapa besar impact atau output yang kita lakuin ini. Sebisa mungkin gue list down semua yang harus gue lakuin. Gue selalu pilih dulu yang effortnya paling rendah dan impact-nya paling tinggi. Kalau misalnya ada yang effortnya gede dan impact-nya rendah, gue biasa langsung scrap out itu dari hari gue. Mendingan gue nggak kerjain. Atau misalnya gue mendingan bayar orang untuk kerjain. Tapi sebenarnya konsep simple itu aja nggak banyak yang tahu cara pakainya. Soalnya nggak semua orang bisa nilai action ini tuh impact-nya gimana. Dan kebanyakan dari teman gue nggak terlalu mikir sampai sana karena lebih gampang untuk, oh gue menyibukkan diri aja, gue bilang gak ada waktu karena itu bakal dinilai lebih sama orang. Orang bakal ngira gue produktif. Ini bukan untuk menjelekkan siapapun yang lagi di fase ini, karena gue pernah di fase itu juga. Dan gue nggak sadar waktu itu tuh gue sibuk, gue bukan produktif. Akhirnya gue ngelakuin hack-hack kecil ini untuk lebih bikin waktu gue lebih berharga. Biar gue tetap bisa spend waktu gue untuk nonton Netflix dan nge-gym. Tapi sebenarnya lebih enak kayak gitu kan, biar kita selalu ada waktu dan kita nggak ada alasan untuk work-life balance. Honestly ini video cuma untuk food for thought, buat kalian yang bilang kalian sibuk, saran gue mendingan kalian bilang, oh gue nggak ada waktu. Mungkin dari sana mindsetnya bakal pelan-pelan berubah dan kalian mulai bisa untuk pilahin kerjaan-kerjaan apa yang lebih produktif, memakan waktu lebih sedikit dan impact yang lebih besar di hidup kalian. Udah sih nggak ada teori aneh-aneh lagi, sebenarnya intinya kalian harus tahu waktu kalian tuh berharga banget. Kalau kalian sengaja peduliin waktu kalian untuk kelihatan sibuk, what's the point? Gue tetap pengen nonton Netflix, gue tetap pengen nge-gym. Jadi, spend your time wisely. Hitung action-action kalian, mana yang paling high impact, lakuin hal itu. Yang nggak terlalu impact, nggak usah dilakuin. Like always, kalau ini menurut gue lebih beropini dibanding show you guys fact. Jadi kalau kalian punya opini atau kalian gak setuju dengan apa yang gue bilang, feel free untuk komen di post ini.